Halo, ketemu lagi dengan saya di tutorial Adobe After Effects. Dan kali ini kita akan membuat sebuah animasi yang bernama jitter. Apa itu jitter? Oke, di sini saya saya contohkan. Jitter ini adalah efek bergetar seperti ini, ya. Dan selain teks di sini, kita juga bisa membuat getaran ini untuk pad vector seperti ini, ya, bisa untuk pad juga, atau mungkin file berbentuk PNG seperti like ini, icon like ini. Jadi semua apapun yang ada di sini kita bisa tambahkan efek getaran seperti ini atau efek jitter. Oke, kita langsung aja Ctrl N, New Composition. Saya namakan, bebas aja, saya namakan jitter aja dengan settingan sebagai berikut, dan saya pakai durasi pendek aja dulu, sekitar 5 detik, dan frame rate bisa di sini saya menggunakan 25, tapi kalau mau pakai yang 29,97 juga oke. Jadi saya contohkan dulu yang 25 aja ya. Klik OK. Ya, sebelumnya kita siapkan dulu ini ya, tulisannya dulu. Saya pakai new text, saya ketik tutorial, saya menggunakan huruf bernama Georgia Bell. Di sini namanya Georgia Bell Skinny, ya. Pokoknya cari aja jenis huruf fonts yang seperti tulisan tangan seperti ini ya. Jadi efek getarannya itu lebih nyambung gitu ya. Jadi ini kan seperti tulisan tangan, seperti kartun gitu ya. Jadi ada efek stop motion seperti itu ya. Terus juga kita misalnya saya akan tambahkan ini ya. Saya akan buat persis saja seperti ini. Jadi kita buat spiral dan garis-garis ini untuk seolah-olah ceritanya coretan tangan gitu ya. Save new shape layer, pen tool, lalu saya buat stroke-nya mungkin di sini saya kecil aja 5 point, lalu saya buat lingkaran seperti ini. Mungkin terlalu besar. Ini mungkin seperti ini aja ya, nggak usah yang terlalu yang karena saya juga sebenarnya kalau menggambar ini vektor, saya lebih merekomendasikan menggunakan Adobe Illustrator, karena memang spesialisasi software gambar itu ya dari Illustrator. Kalau ini mungkin kita cuma untuk membuat animasi atau komposisinya aja. Ceritanya mungkin seperti ini ya. Lalu berikutnya kita akan buat garis. Jadi saya new composition lagi. New shape layer. Saya buat garis seperti ini, random aja ya. Seperti ini. Kita akan buat seolah-olah dia menggambar gitu ya. Kita pasti yang sudah sering menonton ini pasti sudah tahu caranya. Kita pakai trim paths seperti ini, trim paths, lalu di frame ke 0 saya buat n nya 0, dan saya buat 20 frame aja. Saya buat full 100, lalu kita easy ease. Mungkin yang baru melihat tutorial seperti ini mungkin bisa cari tutorial saya yang sebelumnya yang trim path seperti ini ya. Jadi lebih mudah diikuti. Lalu supaya ujungnya ini nggak kaku, kita buat di
shape satunya ini, di stroke nya ini kita bikin line cap nya dibuat round cap, jadi ujungnya lebih bulat seperti itu ya. Begitu juga dengan garis yang ini ya, garis yang ini kita buat round cap juga. Dan jangan lupa tambahkan trim path sweep. Saya buat mungkin 20 frame juga 100%, dan di 0. Saya juga tambahkan easy ease dan seperti ini. Oke. Untuk mempercepat saya bisa langsung copy aja ini. Saya jadi cuma saya kasih nama dulu ya. Untuk yang ini saya kasih nama spiral. Yang ini saya ganti namanya garis saja. Lalu saya tinggal duplicate aja, Ctrl D. Lalu saya bisa pindahkan anchor pointnya, jadi otomatis pasti anchor pointnya ada di tengah layar ini. Jadi saya geser dulu ke ujung sini ya, saya buat di ujung situ. Lalu saya klik rotation, lalu saya putar, lakukan beberapa kali, lalu di R lagi, putar lagi sampai mengelilingi spiralnya. Oke, ini sudah jadi seperti mataharinya, sudah jadi. Tinggal diklik, di blok semua, klik U. Di sini kita bisa lihat semua keyframe ini sama semua. Jadi efeknya datang secara bersamaan. Jadi ini akan saya random seperti ini. Mungkin yang pertama ini, lalu yang kedua ini, misalnya ketiga ini, 4 ini, 5, 6 dan seterusnya ya. Nah, jadi datangnya garis ini akan random atau secara acak gitu. Oke. Ya, oke. Ini ini sudah jadi efek mataharinya ini, tapi belum ada efek jitternya ya. Oke. Kita langsung membuat efek jitternya sekarang. Jadi kita buat new composition dulu. Klik saya buat namanya jitter effects. Oke, klik kanan new solid. Oke, boleh terserah pilih warna apa aja. Saya klik OK aja, ini warna hitam. Lalu klik di effect and preset, kita ketik aja turbulent noise. Kita pindahkan ke sini. Nah, akan jadi seperti awan ini. Kita akan rubah di sini settingannya. Di fractal type kita ganti ke dynamic ya, dia jadi menjadi seperti asap seperti ini, bulat-bulat. Lalu di noise type saya ganti menjadi spline. Nah, dia menjadi lebih jelas ya. Nah, lalu kita atur kontras dan brightness-nya supaya lebih kelihatan lebih jelas antara hitam dan putih si efek ini ya. Oke. Jadi makin jelas perbedaan antara hitam dan putih ini akan lebih jelas nanti efek jitternya. Oke, berikutnya di transform kita buat skalanya lebih kecil, mungkin 40. Oke, terlalu kecil, mungkin 50 ya, kita buat 50. Ini untuk skala nanti bisa diatur seberapa
perlunya kita membuat getaran di efek itu ya. Oke, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, berikutnya di sini ada evolution option. Di sini ada random seed. Saya akan mencoba, saya pernah melihat tutorial ini di beberapa channel lain ya. Mereka biasanya menggunakan apa ya, plugins atau mungkin ada expression. Saya akan usahakan di efek ini kita nggak akan menggunakan expression sama sekali atau plugin sama sekali ya. Jadi untuk yang pemula bisa menggunakan atau membuat efek ini dengan mudah dan gampang dimengerti. Oke, kita lanjut lagi. Di sini random seed-nya saya buat 0. Lalu saya klik keyframe-nya di sini. Nah, di frame terakhir di sini kita menggunakan composition settingnya ini adalah 5 detik durasinya ya. Durasinya adalah 5 detik. Jadi kita mau gerakan ini akan bergerak satu frame, tiap frame dari jumlah durasi yang kita punya. Misalnya ini 5 detik, jadi saya mau di 5 kita nggak perlu menghitung lagi di sini, jadi ketik aja di sini 5 asterisk atau dikali kita tadi menggunakan frame rate-nya adalah 25 frame per second ya, 25 frame per detik. Jadi cara menghitungnya di sini cukup 5 dikali itu bintang ya, asterisk 5 dikali 25, dan dia akan menghitung sendiri. Jadi total dari 0 ke 5 detik adalah 125 frame. Nah, jadi akan seperti ini. Oke, mungkin di sini agak lambat ya. Mungkin kalau komputernya teman-teman low spec mungkin agak sedikit terhambat untuk rendernya. Mungkin bisa dikecilkan di sini. Oke, kalau kita sudah dapat ini, kita bisa tutup. Lalu kita bisa tambahkan di sini yang tadi jitter effects yang kita buat barusan. Saya akan taruh di layer paling atas ya. Oke, berikutnya kita klik new adjustment layer. Dia akan tambahkan satu layer lagi di atasnya. Jitter effect-nya ini saya akan hidden dulu, saya sembunyikan. Dan di adjustment layer saya akan tambahkan efek presetnya, diketik displacement map, ada di distort. Jadi kalau mau cari di sini effect distort displacement map, atau bisa langsung bisa cari di sini atau di effect and preset displacement map. Lalu klik di sini. Nah, di sini di displacement map kita pilih yang tadi jitter effects, yang komposisi yang kita buat barusan. Nah, di sini sudah kelihatan, sudah ada efek getarannya ya. Oke, di sini kita akan atur sedikit. Ini masih agak kasar ya, tergantung ya. Kalau memang maunya kasar seperti ini, mungkin ada yang nanti backgroundnya diganti papan tulis atau batu atau tembok gitu, mungkin cocok dengan efek seperti ini. Tapi dengan di tutorial ini saya maunya ini lebih halus gitu. Jadi di sini di max horizontal display-nya saya ganti. Di sini kan angkanya 5, saya ganti 2. Di sini juga saya ganti 2. Nah, jadi getarannya juga lebih halus seperti itu. Oke,
Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita masih bisa merubah-rubah settingan dari jitternya ini dengan double klik di jitter efeknya ini. Jadi kita akan rubah-rubah di efek ininya. Misalnya di sini ini kelihatan mungkin terlalu halus ya. Kita mau membuat lebih wiggle, lebih getar gitu ya. Lebih goyangannya lebih besar. Jadi di sini di scale saya akan buat besar. Dan kontrasnya saya akan tambahkan, jadi akan seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini juga wiggle-nya juga lebih berasa, lebih keras gitu. Nah, lalu juga kita bisa atur di sini dari getarannya. Misalnya kalau ini getarannya mungkin terlalu cepat, kita bisa atur di sini di frame terakhir 125 ini kita akan kurangi. Misalnya saya buat 100. Nah, bisa dilihat di sini goyangannya juga lebih nggak secepat yang tadi ya, lebih pelan karena di sini kita merubah settingnya dalam 5 detik ada cuma 100 gerakan. Jadi kalau kita lebih kurangi lagi, misalnya jadi 70 misalnya ya, kita lihat goyangannya juga lebih pelan lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk gerakan jitter kita bisa atur di sini. Lalu kalau untuk yang tadi lebih ke kasarannya, kita bisa atur di displacement mapnya ini. Kita bisa atur di horizontal max-nya, misalnya saya tambahkan jadi 6 dan ini juga 6. Nah, kita bisa lihat di sini lebih terlihat kasar ya, goyangannya juga keras sekali. Nah, kalau ini lebih ke seleranya aja dan kebutuhannya. Jadi kalau memang suka yang seperti ini bisa dipakai ini. Jadi kalau untuk yang halus mungkin bisa di angka 2 atau di angka 3. Dan seperti yang tadi saya contohkan di awal, ini juga bukan cuma teks dan ini dan vektor, kita juga bisa tambahkan mungkin gambar atau foto di sini. Yang penting di bawah adjustment layer ini ya. Jadi saya tambahkan foto di sini atau apapun. Nah, jadi semua yang ada di bawahnya akan terkena efek jitter ini. Dan untuk biasanya saya tambahkan efek drop shadow supaya gambarnya lebih kelihatan getarannya gitu ya. Jadi kita tambahkan aja sini sedikit. Jadi ada dimensinya. Saya bisa tinggal copy paste aja di sini untuk semua layer. Nah, jadi bayangannya juga kena jitter juga. Oke, kira-kira itu dulu untuk tutorial jitter kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan video dan tutorial saya yang lainnya, bisa langsung mengklik subscribe dan like di bawah ini. Dan untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini, bisa langsung menuliskan di komen box di bawah ini atau kirimkan pertanyaan lewat Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi di video saya yang lainnya dan terima kasih.